Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan pagi hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru. Hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni. Semuanya karena anugerah dan kebaikan daripada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita sama-sama akan berdoa. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk bulan yang baru, untuk musim yang baru yang boleh kami masuki. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa bersama-Mu Tuhan kami dapat melewati setiap musim dalam hidup kami. Dan pagi hari ini dengan rasa syukur kami, dengan rasa kagum, dengan rasa cinta, dengan rasa hormat, kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas dimanapun kami berada saat ini. Engkau sanggup untuk hadir dan menjamah setiap kami Tuhan. Datanglah dimanapun kami berada saat ini dan jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau rindu untuk berjumpa dengan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia Allah yang tidak terbatas. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melawat kita. Mari kita merindukan kehadiran Tuhan. Mari setiap kita merindukan kehadiran Tuhan. Dia sanggup untuk menjamah kita. Dia sanggup untuk memberikan kelegaan bagi kita. Dan Dia sanggup untuk memberikan kemenangan bagi kita. Katakan, aku menyembah
Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Berikan senyum satu dengan yang lain dan katakan, Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Dia yang sudah memberikan anugerah, pengampunan, kebaikannya melimpah dalam hidup kita. Hari berganti hari,
kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita juga mempersiapkan hidup kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau sebentar kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi benih yang baik di tanah yang subur.
penuh sukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menjamah hidup kami. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang memegang kendali atas seluruh hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau lebih lagi mendengarkan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi yang beribadah di pagi hari dan selamat sore yang beribadah di sore hari ini. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai kita sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam pelaksanaan ibadah GBI Samirono yang dilakukan dalam keluarga-keluarga. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke dalam rumah untuk berdoa. Nah, judul khotbah hari ini adalah harmonisasi pelayanan dan keluarga. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Cornelius. Di beberapa negara nama Cornelius memiliki arti yang berbeda-beda. Contohnya, di Irlandia, Cornelius memiliki arti, atau Cornelius itu nama seorang anak laki-laki yang memiliki arti berkemauan keras atau bijaksana, memiliki kekuatan dari dalam, kreatif dan penuh ide, penuh gairah, optimis, jujur, artistik, memiliki selera yang bagus dan menarik. Nah, itu arti Cornelius bagi orang Irlandia. Nah, kemudian kalau di Indonesia, arti Cornelius itu juga nama yang biasa diberikan oleh anak laki-laki. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memiliki anak laki-laki mungkin bisa diberi juga nama Cornelius karena sangat bagus artinya. Nah, kalau di Indonesia memiliki arti jalan hidup yang tentram dan merdeka. Juga contoh lain di negara Latin, nama Cornelius juga nama diberikan kepada anak laki-laki yang berarti trompet dengan warna indah. Nah, itu nama Cornelius
Cornelius bagi beberapa negara, contoh di beberapa negara yang memakai nama ini. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar nama Cornelius dari Alkitab. Ya, berdasarkan pembacaan firman Tuhan hari ini, Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Ia adalah seorang yang saleh dan menjadi teladan dalam menerapkan keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Jadi Cornelius ini seorang kepala keluarga yang luar biasa. Dia bisa menerapkan keseimbangan antara pekerjaan, ya, karena dia pekerjaan seorang perwira berarti dia juga orang sibuk. Tetapi rupanya dia juga bisa menyeimbangkan antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Karena Cornelius walaupun dia seorang perwira, dia juga ambil bagian di dalam pelayanan. Nah, ada 3 hal yang akan saya sampaikan hari ini yang bisa kita pelajari dari kehidupan Cornelius. Yang pertama, Cornelius melayani sesuai dengan karunia, ya, sesuai dengan karunia, seperti ayat yang tadi kita baca di ayat yang pertama sampai kedua, atau yang kedua, ayat kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut Allah, dan ia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi Cornelius memiliki karunia dari Tuhan untuk melakukan pelayanan walaupun dia seorang perwira, seorang yang sangat sibuk, tapi dia tidak lupa ambil bagian di dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang dia miliki. Nah, karunia adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk melakukan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Setiap orang Kristen pasti memiliki minimal satu karunia rohani. Nah, setiap orang Kristen, termasuk Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini, setiap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan pasti juga diberi minimal satu karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pelayanan yang dilakukan sesuai dengan karunia roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita akan membuat pelayanan kita tajam dan efektif. Jadi kalau kita melakukan pelayanan dan pelayanan itu sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan sangat efektif. Nah, efektif itu kalau ibarat obat, dalam bahasa obat itu manjur, ya, atau dampaknya sangat terasa, itu namanya efektif. Nah, rupanya Cornelius memiliki karunia untuk membagi atau karunia kemurahan hati, karunia untuk memberi, ya, sehingga yang ia lakukan sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi karunianya yang dimiliki oleh Cornelius, dia punya hati yang suka memberi. Itu adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan. Nah, namun dia juga selain suka memberi, dia juga melakukan pelayanan yang lain, walaupun itu dilakukan di rumah, di dalam keluarga, yaitu ia dan seisi rumah senantiasa berdoa kepada Allah. Itu yang dia lakukan, pelayanan yang dia lakukan. Dia senantiasa berdoa kepada Allah bersama keluarga. Nah, itu yang Cornelius lakukan, bagian pelayanan yang dia bisa lakukan. Jadi Cornelius dan seisi rumahnya adalah keluarga yang takut Allah tadi, seperti kata firman Tuhan di ayat 1 dan kedua disebutkan bahwa Cornelius adalah orang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Ia dikenal sebagai orang yang banyak bersedekah kepada umat Yahudi. Jadi umat Yahudi itu bangsa yang berbeda dengan Cornelius. Jadi tadi disebutkan Cornelius adalah
perwira dari Italia. Nah, sementara dia banyak melakukan pelayanan dengan memberi sedekah kepada umat Yahudi, orang yang berbeda suku bangsa. Jadi dia lakukan itu. Itulah karunia kemurahan hati yang dititipkan Tuhan kepadanya, digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karunia Allah atau karunia roh yang diberikan kepada setiap orang berbeda-beda. Setiap orang percaya diberi karunia yang berbeda-beda. Namun bukan berarti karunia yang satu lebih baik atau lebih tinggi nilainya dari yang lain, bukan begitu. Jadi karunia seperti apapun yang Tuhan berikan, nilainya di hadapan Tuhan sama, walaupun kemampuannya, karunianya berbeda-beda. Seperti halnya yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8, begini firman Tuhan. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi ada banyak sekali karunia-karunia roh yang bukan hanya ditulis di kitab Roma, tetapi juga ditulis di kitab Korintus, kitab Efesus, yang ditulis oleh Paulus mengenai karunia-karunia roh yang diberikan kepada setiap orang percaya, kepada setiap bapak, ibu, saudara, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan dan diberi karunia yang berbeda-beda. Ada beberapa contoh karunia yang ditulis diantaranya di beberapa surat Paulus dan juga yang hari ini kita baca, yaitu yang pertama adalah karunia untuk menjadi rasul. Jadi, ada orang yang diberi karunia menjadi rasul. Ada juga karunia untuk bernubuat, untuk menyatakan isi hati Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Kadang Tuhan memberikan nubuatan ini kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat Tuhan, bukan hanya kepada pendeta, tapi nubuat juga bisa diberikan kepada jemaat yang memang Tuhan berikan karunia itu untuk bernubuat. Ada karunia untuk mengajar, ya, di jemaat kita GPI Samirono ada banyak guru-guru yang bisa dipakai Tuhan untuk mengajar. Nah, ini adalah karunia untuk mengajar. Jika itu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, pakailah itu juga untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Nah, juga karunia memberitakan Injil. Memang memberitakan Injil itu menjadi tugas kepada setiap orang percaya, tetapi Tuhan juga milih orang-orang tertentu yang memang secara khusus dipakai Tuhan untuk pemberitaan Injil. Nah, pemberita Injil biasanya dia memang melakukan penginjilan kemana-mana dan sangat berbeda mungkin dengan gembala. Jadi ada yang diberi karunia memberitakan Injil. Ada juga yang diberi karunia untuk melayani. Ya, melayani. Jadi orang yang suka membantu, suka menolong, melayani, entengan gitu ya. Jadi orang yang suka melayani itu biasanya entengan, kalau diminta untuk apa saja dia bersedia, ya, karunia untuk melayani. Kemudian karunia untuk membagi-bagi sesuatu dan menunjukkan kemurahan, seperti halnya yang dilakukan oleh keluarga Cornelius, ya. Jadi Cornelius tadi diberi
karunia Tuhan, dia suka dengan membagi sesuatu, memberi sesuatu, menunjukkan kemurahan hatinya kepada banyak orang, menjadi berkat. Ada juga orang yang diberi karunia untuk memimpin. Ya, ada orang-orang yang memang dipanggil Tuhan untuk memimpin. Dan puji Tuhan, karena masa corona ini ibadah dibuat kelompok-kelompok. Jadi ada banyak kelompok ya di GBI Samirono, baik yang ada di beberapa dusun dan di kota, yang mereka ibadah secara dalam kelompok kecil, dan dari situ muncul pemimpin-pemimpin baru yang nantinya juga bisa menjadi pemimpin kelompok sel. Nah, ada orang-orang yang memang dipanggil untuk memimpin. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang diberi tugas untuk memimpin, dan Bapak Ibu Saudara melakukannya dengan senang. Itu artinya Bapak Ibu Saudara diberi karunia memimpin. Ada juga yang diberi karunia untuk mengusir setan. Ya. Setiap kita memang diberi kuasa oleh Tuhan. Setiap orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan. Tetapi Tuhan juga pakai orang-orang yang secara khusus di dalam bidang pelayanan, pelepasan, pelayanan mengusir setan. Jadi ini karunia tersendiri. Kemudian juga ada yang diberi karunia untuk berkata-kata dengan penuh kebijaksanaan, atau karunia menasehati, yang juga tadi ditulis di Kitab Roma pasal 12 ya, ada jika karunia untuk menasehati, baiklah ia menasehati. Jadi ada orang-orang yang kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan, dan orang menunggu nasihatnya dari orang-orang tertentu. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberi karunia ini untuk menasehati orang. Ada juga karunia untuk melakukan mujizat. Tanda-tanda mujizat yang menyertai pelayanan beberapa orang yang memang Tuhan pakai secara khusus untuk melakukan pelayanan mujizat. Nah, biasanya pelayanan mujizat ini adalah juga berkaitan dengan pelayanan pemberitaan Injil, karena mujizat yang dilakukan, tanda-tanda mujizat yang ada adalah untuk meneguhkan setiap kesaksian. Nah, berdoalah Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mau dipakai Tuhan dalam pelayanan mujizat. Kemudian ada juga karunia menyembuhkan. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan secara khusus ketika berdoa untuk kesembuhan. Doa itu manjur gitu ya, efektif. Sementara mungkin ada beberapa orang yang berdoa tetapi sepertinya Tuhan tidak memberikan jawaban. Tetapi secara umum sebenarnya setiap orang memang diberi karunia, diberi kuasa untuk berdoa, menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang itu bisa sembuh. Tetapi Tuhan memang pakai orang-orang khusus juga yang memang khusus dipakai Tuhan untuk melakukan pelayanan kesembuhan. Ada juga yang diberi karunia berbahasa roh. Dan karunia bahasa roh ini adalah karunia di mana orang bisa berkata-kata, menyampaikan bahasa yang dia sendiri nggak ngerti, tapi Tuhan bisa pakai orang lain juga untuk karunia berikutnya, yaitu karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi orang yang diberi karunia bahasa roh biasanya juga berdampingan dengan orang yang menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Nah, kemudian ada juga karunia membedakan bermacam-macam roh. Ada orang-orang yang ketika ketemu seseorang, dia ngerti, oh ini orang ini sedang punya jimat gitu, dia ngerti. Lalu orang ini sedang bermasalah, orang ini sedang melakukan dosa ini. Jadi ada orang yang diberi karunia oleh Tuhan membedakan macam-macam roh. Ketika seseorang masuk ke suatu daerah tertentu, ada orang yang bisa merasakan, tempat ini berbeda, ini ada roh yang lain. Jadi itu karunia. Nah, karunia itu diberikan Tuhan kepada jemaat Tuhan secara berbeda-beda dengan tujuan untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan, memperlengkapi tubuh Kristus. Tentu karunia ini bukan untuk
gagah-gagahan, bukan untuk gengsi, untuk menaikkan kelas dirinya, bukan. Tetapi karunia ini semua berasal dari Tuhan. Yang paling penting bahwa semua karunia yang ada adalah berasal dari Tuhan untuk melakukan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, karunia apa yang ada pada diri saudara? Saudara harus menemukan karunia itu ya, agar bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan tugas sebagian orang Kristen atau orang-orang tertentu yang dianggap memiliki keterampilan tertentu yang dipakai Tuhan. Tidak. Pelayanan adalah untuk semua orang percaya. Karena setiap orang percaya diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia roh. Jadi tujuan pemberian karunia itu adalah untuk melayani. Dan pelayanan yang dilakukan bukan melulu bahwa pelayanan di dalam gereja, pelayanan untuk pelayanan mimbar, tetapi bisa dilakukan di luar gereja. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kornelius, dia melakukan pelayanan bukan di gereja, tetapi di luar gereja dengan kemurahan hatinya, dengan harta yang dia miliki. Dia berbagi, dia bersedekah kepada orang umat-umat yang lain, sehingga itu pelayanan yang bisa dia lakukan. Dia juga melakukan berdoa, senantiasa berdoa, karena itu yang dia bisa lakukan bersama dengan keluarga. Ya, melayani Tuhan adalah tugas semua orang percaya Yesus. Karena setiap orang yang sudah percaya Yesus diberi karunia rohani minimal satu untuk dipakai melayani Tuhan. Nah, jika saudara masih belum tahu karunia apa yang ada padaku, karunia apa yang ada pada Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu belum mengetahuinya atau belum mengenalinya karunia yang Tuhan berikan, yang bisa dilakukan pertama adalah Bapak Ibu Saudara berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita berdoa membangun keintiman dengan Tuhan, Tuhan bisa memberikan petunjuk. Kita minta petunjuk kepada Tuhan, ya, perdalam pengertian akan firman Tuhan, supaya kita bisa mengenali sebenarnya karunia apa yang Tuhan berikan padaku untuk aku bisa melakukan pelayanan. Ya, sekali lagi bahwa pelayanan bukan hanya di dalam gereja dan harus dilakukan oleh setiap orang percaya Yesus. Sharingkan dengan saudara-saudara seiman, mungkin bisa sharing tentang kerinduan pelayanan, apa yang bisa dilakukan, atau paling senang melakukan apa. Mungkin saudara-saudara kita seiman bisa memberikan masukan kepada kita sehingga kita bisa menemukan, oh mungkin ini pelayanan yang cocok bisa saya lakukan untuk Tuhan. Juga bisa berkonsultasi dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain atau dengan hamba Tuhan untuk mengetahui karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, intinya bahwa setiap orang diberi karunia untuk melayani dan harus digunakan untuk melayani Tuhan. Temukan karunia itu supaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bisa melayani Tuhan bersama-sama, karena memang untuk itu kita dipanggil. Itu yang pertama. Jadi yang kita pelajari dari Kornelius yang pertama adalah dia melakukan pelayanan sesuai dengan karunia yang dia miliki. Yang kedua yang bisa diteladani dari Kornelius adalah Kornelius membawa orang lain kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, Kornelius membawa orang lain datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Jadi selain Kornelius bermurah hati, punya hati yang penuh dengan kemurahan untuk
memberkati, memberi kepada orang lain, Kornelius juga rupanya memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Kristus. Itu yang bisa kita teladani. Dia punya kerinduan bahwa orang lain yang dia kenal, yang dia temui untuk juga bisa mengenal Injil Kristus. Orang lain juga bisa diselamatkan seperti halnya keluarganya. Itu sebabnya ia mengumpulkan sanak saudara dan kerabat-kerabatnya berkumpul. Ia memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyatakan kebenaran. Mungkin juga saudara memiliki kerinduan seperti Kornelius, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini juga punya kerinduan supaya orang lain, bahkan mungkin anggota keluarga, tetangga juga untuk bisa mengenal Kristus, mengenal Injil Kristus supaya bisa diselamatkan. Nah, saudara bisa mencontoh apa yang dilakukan Kornelius, yaitu dengan mengumpulkan orang dalam acara. Ya, dia mengumpulkan orang. Jadi kita bisa memakai acara-acara yang biasanya dilakukan oleh jemaat. Biasanya ada syukuran di rumah-rumah, baik itu syukuran kematian, mungkin syukuran karena kelahiran anak di dalam keluarga, atau syukuran karena membangun rumah, atau kegiatan yang lain yang biasanya kalau kita syukuran bisa mengundang tetangga-tetangga. Nah, jadikan itu menjadi kesempatan kita untuk menyampaikan berita Injil supaya setiap orang yang datang itu mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita mengundang orang, mungkin kita tidak bisa menyampaikan berita Injil itu. Kita bisa mengundang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh Kornelius. Dia tidak menyampaikan Injil itu dia sendiri, tidak. Dia memakai Petrus untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang berkumpul, orang sanak saudara yang diundangnya. Petrus yang diminta untuk menyampaikan berita Injil itu. Nah, hasil dari yang dilakukan Kornelius di ayat yang ke-44 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Jadi luar biasa yang terjadi. Orang-orang yang diundang berkumpul oleh Kornelius ini, lalu Petrus diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, orang-orang yang mendengar berita Injil itu, mereka ternyata di saat Petrus sedang menyampaikan firman Tuhan, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan firman itu. Jadi Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan supaya Roh Kudus bekerja di situ dan setiap orang yang mendengar bisa menerima kebenaran firman Tuhan dan bisa diselamatkan. Nah, itu yang bisa diteladani dari Kornelius yang kedua, yaitu dia bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Kornelius yang bisa kita teladani, yang bisa Bapak Ibu Saudara contoh dari kehidupan Kornelius. Yang ketiga, ia memuliakan atau melayani Allah bersama dengan keluarga. Ya. Kornelius bersama dengan keluarga memuliakan Allah, melayani Allah. Seperti yang kita baca tadi kembali di ayat yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya juga menyatakan bahwa yang dilakukan itu dia beserta dengan seisi rumahnya.
Kornelius melakukan beserta dengan seisi rumah. Artinya mungkin di situ ada orang tua, ada istri dan anak-anak, atau mungkin ada anggota keluarga yang lain yang bersama di dalam satu keluarga itu. Mereka bersama-sama takut akan Allah dan melakukan pelayanan. Dia memuliakan Allah bersama dengan keluarga. Nah, melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarga Kornelius membuat banyak orang memuliakan Allah. Jadi karena orang-orang melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbeda atas keluarga Kornelius ini, orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan, suka memberi, banyak orang melihatnya, lalu banyak orang memuliakan Allah. Nah, itu bisa membuka pintu bagi orang untuk mengenal berita Injil. Mereka memberi diri dibaptis. Mereka itu adalah orang-orang yang melihat keluarga Kornelius ini, orang-orang yang telah diundang Kornelius di dalam perkumpulan itu, yang telah mendengarkan berita Injil. Mereka memberi diri dibaptis dan menyerahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Kornelius bersama dengan keluarga melayani Tuhan, dan dampaknya luar biasa. Banyak orang yang terpanggil untuk percaya Yesus. Tuhan mau setiap keluarga Kristen melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga berita keselamatan sampai kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang dalam satu keluarga sudah percaya Yesus dan takut akan Tuhan. Saudara akan lebih mudah untuk mengajak keluarga bersama-sama melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, sehingga akan berdampak luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Kornelius membangun kebiasaan ini, kebiasaan berdoa, kebiasaan melayani bersama, itu dibangun di dalam keluarga. Kebiasaan memberi dibangun, dia contohkan kepada keluarga. Kebiasaan berdoa, membangun mesbah keluarga dilakukan Kornelius, sehingga dengan apa yang dia lakukan ini di dalam seluruh keluarga disebutkan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Seisi rumahnya takut akan Tuhan. Nah, biarlah kita mencontoh ini. Saudara harus membangun kebiasaan di dalam keluarga yang berorientasi pada kemuliaan Allah. Kenali karunia-karunia Roh ada pada anggota keluarga, yang ada pada anggota keluarga saudara. Pertajam karunia-karunia itu, saling membangun agar berita keselamatan sampai kepada banyak orang melalui keluarga saudara. Tetapi mungkin di antara saudara masih bergumul karena di dalam satu keluarga masih ada yang belum percaya Tuhan, ya. Atau mungkin sudah seiman tetapi tidak setia kepada Tuhan, dan mungkin itu menjadi pergumulan bagi sebagian jemaat Tuhan di GBI Samirono. Mari kita terus berdoa, minta kuasa Roh Kudus bekerja agar keluarga kita seluruhnya diselamatkan dan hidup takut akan Tuhan, sehingga bisa melayani Tuhan bersama seluruh keluarga kita. Kita melayani Tuhan seperti juga yang dilakukan oleh Kornelius. Nah, kesimpulannya, 3 hal tadi yang bisa kita lakukan dalam pelayanan yang bisa dilakukan, yang bisa kita contoh dari Kornelius adalah yang pertama, melayani sesuai dengan karunia, ya, melayani Tuhan sesuai dengan karunia. Yang kedua, mari mencontoh Kornelius dengan membawa orang lain datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengajak seluruh keluarga bersatu untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan sesuai dengan karunia masing-masing. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pagi hari ini atau sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengar.
Saat ini kiranya firman-Mu boleh masuk di dalam setiap kehidupan kami. Bukan hanya kami dengar, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh mencontoh keluarga Kornelius yang boleh melakukan pelayanan sesuai dengan karunia yang Engkau berikan kepada setiap anggota keluarga kami untuk melakukan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah keluarga-keluarga Kristen yang ada di GPI Samirono juga boleh mencontoh, boleh membangun setiap keluarga untuk melayani Tuhan, sebab Engkau telah memberikan karunia kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita. Dengan perjamuan kudus kita memberitakan kematian Tuhan Yesus, sehingga berita keselamatan bisa sampai kepada setiap orang. Siapkan roti dan anggur untuk dibagi kepada setiap jemaat yang hadir saat ini. Dan kita akan terlebih dahulu menaikkan pujian Hanya Engkau Tuhan di hidupku, karena salib-Mu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti. Bagi yang sudah pepegang roti, silakan mengangkat roti kita untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus pada kesempatan saat ini. Haleluya. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan makan roti ini kita mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tubuh Tuhan terpecah-pecah dan kita bersekutu dengan Allah melalui perjamuan kudus saat ini. Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara mengangkat anggur yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan makan roti dan minum
anggur ini kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur. Kami bersyukur atas perjamuan kudus yang boleh kami lakukan pada kesempatan saat ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang menebus setiap dosa-dosa kami. Dan dengan perjamuan ini ya Tuhan, kami boleh dipersekutukan dengan Engkau. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu dan boleh membawa berita kematian-Mu kepada banyak orang, sehingga berita keselamatan boleh disampaikan kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kasih karunia dan anugerah dan berkat-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa, doa syafaat dan doa penutup untuk ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa bangsa kami yang sampai saat ini masih berjuang untuk melawan penyakit virus corona. Kami berdoa terus kepadamu supaya Engkau terus memberi kemampuan kepada pemerintahan kami, kepada lembaga pemerintahan yang menangani virus corona ini. Tuhan berikan kemampuan sehingga boleh segera selesai virus ini dan bangsa kami boleh dipulihkan kembali oleh karena kuasa-Mu, oleh karena Engkau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bagi bangsa kami. Kami juga mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk rangkaian ibadah yang boleh kami lakukan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir, dan di akhir ibadah ini Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah boleh tercurah atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang boleh melayani saat ini. Mari jemaat kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, kekuatan dan pertolongan yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati dan menyertai kita dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari bersama berkata amin. Baik, selamat pagi, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.